Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat pembelajaran untuk kita semua pada Jumat ini, saya akan sampaikan sebuah hadis sahih rawahu At-Tabrani. Tabrani ini wafat tahun 360 Hijriah di sebuah negeri yang bernama Isfahan, Iran. Beliau hidup di masa Bani Abbasiyah, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama lengkapnya adalah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun." Ada 3 hal yang ini akan mendatangkan keselamatan bagi manusia, dan ada 3 hal juga yang jika ini ada pada manusia akan mendatangkan kesengsaraan atau malapetaka. 3 hal yang menyelamatkan, kata Nabi, dan 3 hal yang mencelakakan. Fal munjiyatu, adapun hal-hal yang menyelamatkan itu, kata beliau, yang pertama, fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian dan dalam keramaian. Kalau kita takwa kepada Allah dalam keramaian, taat dalam keramaian, wajar dan bisa jadi. Kenapa banyak orang yang melihatnya? Namun orang yang takwa kepada Allah dalam kesendirian, dalam kesepian, maka mereka sungguh sangat luar biasa. Maka inilah yang pertama kunci keselamatan, takut takwa kepada Allah dalam kesempitan dan dalam keramaian, dalam sunyi dan dalam ramai. Orang yang terbiasa takwa kepada Allah dalam sunyi dan dalam ramai ini lapang dadanya. Datang musibah kepadanya, lapang dadanya. Maka dikisahkan seorang ulama datang kepadanya seorang murid. Wahai tuan guru, betapa banyak urusan hidup ini luar biasa. Masalah keluarga, masalah anak, masalah hutang, masalah kehidupan luar biasa.
Tolong guru anugerahkan petunjuk bagaimana jalan keluarnya ini. Kemudian sang guru memerintahkan, besok datang engkau ke rumah, bawa 1 kilogram garam. Bawa garam di hari berikutnya. Sang guru ambil gelas, isi air, ambil sesendok garam, masukkan di gelas, diaduk, minum, diminum sama sang murid. Apa yang dirasa? Sangat asin sekali sang guru. Baik, cukup. Besok engkau datang lagi, bawa sisa garam yang 1 kilo itu. Hari berikutnya datang lagi dia, bawa sisanya 1 kilo. Ayo kita pergi. Pergilah mereka ke suatu danau yang luas. Air danau yang luas jernih itu, kata gurunya, muridku, ambil garam sisa yang banyak itu, tumpahkan ke danau yang jernih itu. Itu pun dia tumpahkan. Usai ditumpahkan, ambil segelas, minum. Apa yang dirasa? Tidak ada rasa, wahai tuan guru. Gurunya mengatakan, air itulah ibarat dada atau hati manusia. Lapang dia, ujian datang menimpa, takwa ada padanya. Sedikit yang ia rasakan, enggak terpengaruh imannya. Namun ketika dada ini sempit, jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa begitu sempit, begitu pelik, begitu berat urusan di alam dunia ini. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kunci keselamatan yang kedua kata Nabi adalah sederhana dalam kefakiran dan kekayaan. Sederhana saat fakir, saat kaya. Saat fakir, miskin, susah, gampang dia sederhana, bisa semua kita. Namun dikala kaya, dikala serba ada, inilah hal yang berat. Maka kunci kata Nabi, ingin selamat dunia akhirat, yang kedua adalah tetaplah sederhana, baik dikala susah fakir maupun dikala ghinan, dikala kaya. Orang yang menanamkan konsep ini, dia mempunyai jiwa yang lapang dan sebuah keyakinan bahwa dalam setiap harta itu ada hak milik orang lain. Yakin percaya dia bahwa yang ada pada dirinya itu hanya sebatas titipan, bukan sebagai bentuk kepemilikan. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang ketiga adalah adil dikala ridha dan dikala marah. Adil menetapkan suatu keputusan, dikala ridho, lapang hati ini, gampang, mungkin bisa dikerjakan. Namun adil dikala marah, ini hal-hal yang sangat-sangat berat. Dikala marah kita menetapkan suatu keputusan harus adil, ini hal yang sangat berat, sangat berat. Maka yang pertama, takwa kepada Allah dikala lapang, dikala sunyi. Lapang berat, tapi dikala sunyi jauh lebih berat. Yang kedua, sederhana dikala miskin dan dikala kaya. Dikala miskin berat untuk hidup sederhana, dikala kaya jauh lebih berat. Yang ketiga, adil dikala ridho, berat, tapi adil di saat kondisi tak stabil, sedang marah. Ini hal yang sangat-sangat berat. Maka sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat saja, yang jika aku amalkan itu, aku selamat dunia akhirat. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang kedua, la taghdab, jangan marah. 3 kali, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, surga untukmu. Kemudian
wa thalathun muhlikat. 3 yang mencelakakan kata Nabi adalah, yang pertama fasyuhun muta'un, kikir yang diikuti. Kikir datang menimpa manusia wajar, datang menghampiri kita wajar, namun dia akan celaka dan binasa manakala begitu kikir itu datang muttaba', dia ikuti terus menerus. Maka begitu sadar itu kikir, jangan diikuti, segera tinggalkan. Yang mencelakakan yang kedua adalah hudan muttaba', hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsihi, seseorang yang membangga-banggakan dirinya. 3 hal ini. Yang pertama kikir yang diikuti, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga bangga terhadap dirinya sendiri. Menyatu 3 hal ini, inilah yang menyebabkan manusia menjadi Qarun dalam Quran. Menyatu 3 hal ini, inilah yang menyebabkan manusia menjadi Fir'aun sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim. Kikir diikuti sama dia, ujung-ujungnya maling, korupsi dia. Hawa nafsu ikuti sama dia, ujung-ujungnya berzina, membunuh dia. Kemudian ujung bangga, hebat, merasa hebat dia, ujung-ujungnya ngaku sebagai Tuhan dia. Jamaah Jumat Masjid Al-Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang menyelamatkan. Takwa kepada Allah dikala sepi, dikala ramai. Kemudian yang kedua, sederhana dalam hidup dikala lapang, dikala kaya, dikala miskin. Kemudian yang ketiga, adil kepada siapapun dikala dia ridho dan dikala dia marah. Dan yang 3 yang mencelakakan, yang pertama adalah kikir yang diikutinya, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga bangga, ujub, merasa paling suci, paling hebat. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup di alam dunia ini tidaklah lama. Lahir ke alam dunia ini kita tidak punya apa-apa. Lihat orang yang punya gedung tinggi, rumah menjulang tinggi, bertingkat, wafat meninggal dunia dia, semua dia tinggalkan sama ketika dia lahir ke alam dunia ini. Punya mobil banyak, harta melimpah dia, wafat meninggal dunia dia, semua dia tinggalkan. Dia kembali kepada Allah sama seperti lahir ketika ada di alam dunia ini. Punya jabatan tinggi, pangkat luas, banyak, luar biasa, dihormati, dimuliakan, wafat meninggal dunia dia, semua dia tinggalkan sama seperti ketika lahir ke alam dunia ini. Maka hidup di alam dunia ini hanyalah memperbanyak amal-amal kebaikan, membuktikan kita taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang kita bawa adalah amal-amal kehidupan itu sendiri. Di bawah tanah yang sedang kita duduki pada siang hari ini ada ratusan, ada ribuan, ada miliaran manusia yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semuanya. Maka kita yang masih ada di atas bumi ini, jangan sia-siakan kehidupan ini. Setiap melangkah kita ke alam dunia ini, bumi yang kita injak berkata, wahai manusia, jangan pongah engkau, jangan sombong engkau, jangan sok hebat engkau. Hari ini engkau berada di atas perutku, cepat lambat engkau akan berada di dalam perutku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.